Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia, kisah misteri di Shyfeless Channel, serta para pembaca yang budiman di shyfeless.com. Kembali lagi di tengah malam yang sunyi, di mana bisik angin seolah membawa nyanyian dari dunia lain, dan bayangan menari di balik temaram cahaya bulan. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Begitulah kira-kira pepatah yang cocok untuk mengawali kisah kita kali ini. Sebuah kisah yang bermula dari kuburan yang masih basah, berlanjut pada iri hati yang membusuk, dan berakhir pada kutukan yang tak akan pernah padam. Di desa yang damai, di mana sungai mengalir tenang, tersimpan sebuah tragedi yang darahnya terus mengalir dalam alur waktu, dan rintihannya terus bergema di setiap malam bulan purnama. Siapkan hati Anda, karena malam ini, kita akan menyelami kedalaman dendam dua saudari, di mana cinta berubah menjadi racun dan pengkhianatan membuka pintu bagi teror abadi. Ini adalah kisah tentang kepala yang mencari tubuhnya, tentang teriakan, Trinil, Balekno Gembungku, yang tak akan pernah usai. Matahari sore itu menggantung lesu di ufuk barat, mengecat langit desa Karanganyar dengan warna jingga yang pucat, seperti luka tua yang tak kunjung sembuh. Udara terasa berat, penuh dengan debu dan kesedihan yang tak terucapkan. Di sudut pemakaman desa, tanah baru yang masih basah dan lembab menandai peristirahatan terakhir Murniasih, istri dari almarhum pejuang yang telah mendahuluinya setahun silam. Bunga-bunga kembang sepatu yang ditaburkan di atas gundukan tanah mulai layu, kelopaknya yang merah merekah seperti tetesan darah yang membeku di baju kain putih. Satu persatu, para pelayat beranjak pergi dengan langkah berat, meninggalkan kesunyian yang lebih pekat dari kuburan itu sendiri. Mereka meninggalkan dua sosok perempuan yang masih terpaku di sisi kuburan, bahu mereka berguncang oleh isakan yang tak terbendung. Sulastri, 17 tahun, memeluk erat adiknya, Sutirah, yang 3 tahun lebih muda. Dua saudara itu kini bagai kapal yang kehilangan nahkoda, terombang-ambing di lautan hidup yang tiba-tiba menjadi sangat sunyi dan menakutkan. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga-bunga yang mulai membusuk, menciptakan suasana yang suram dan penuh duka. Kita harus kuat, Dik, bisik Sulastri, suaranya parau, berusaha menembus keheningan yang menyergap. Ia mengingat pesan terakhir ibunya beberapa bulan lalu, di ranjang tempat wanita itu perlahan-lahan dikalahkan oleh penyakit. Jaga adikmu, Lastri, hidupmu rukun, jangan biarkan dunia memisahkan kalian. Pesan itu sekarang terasa seperti beban yang menyesakkan dada, sebuah amanah yang terasa terlalu berat untuk dipikul sendirian. Ia merasakan berat tanggung jawab itu di pundaknya, seolah-olah ibu mereka menatap dari balik kubur, memastikan pesannya terus bergema di dalam kalbu Sulastri. Sutirah hanya mengangguk, air matanya terus mengalir membasahi kain kebaya hitam yang dikenakannya. Wajahnya yang masih belia, dengan mata besar dan bibir yang biasanya mudah tersenyum, kini tertutup awan duka yang pekat. Aku takut, Mbak, gumamnya lirih. Suaranya tercekat oleh tangis yang tak bisa ia tahan lagi. Aku takut hidup tanpa ibu, tanpa ayah, hanya kita berdua. Rasa takutnya itu nyata, menusuk tulang, seperti dinginnya malam yang mulai merayap masuk ke dalam pori-pori mereka. Ia mencengkeram erat tangan kakaknya, mencari kehangatan dan perlindungan yang kini terasa semakin sulit ditemukan. Malam turun dengan cepat, membawa serta angin dingin yang berbisik di antara nisan-nisan tua. Angin itu membawa aroma bunga Kamboja yang menyebar di pemakaman, aroma khas kematian yang membuat bulu kuduk merinding. Kedua perempuan itu akhirnya beranjak, meninggalkan kuburan yang mulai diselimuti kabut tipis. Langit berubah menjadi hitam pekat, dihiasi oleh bintang-bintang yang tampak dingin dan jauh. Di kejauhan, seekor burung Trinil, burung pantai bermata besar yang jarang terlihat di pedalaman, bertengger di dahan pohon beringin tua, matanya seakan mengikuti setiap langkah mereka. Burung itu mengeluarkan suara melengking yang aneh, seperti tangisan bayi yang teredam, suara yang tidak biasa terdengar di desa ini,
menambah ketakutan yang sudah mendera di hati kedua saudari itu. Sesampainya di rumah kayu sederhana yang kini terasa sangat luas dan kosong, Sulastri menyalakan lampu minyak. Sinar kuning redup yang memancar dari sumbu itu menari-nari di dinding, membentuk siluet yang kadang terlihat seperti sosok lain yang mengintai dari balik bayangan. Sutirah menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena rasa takut yang tak bisa dijelaskan. "Aku dengar sesuatu, Mbak," seperti bisikan, katanya, suaranya hampir berbisik, matanya waspada memandang ke sudut-sudut ruangan yang gelap. "Itu hanya angin, Tirah," kata Sulastri, berusaha meyakinkan dirinya sendiri sebanyak yang ia mencoba meyakinkan adiknya. Tapi di lubuk hatinya, ia juga merasakan kehadiran asing. Seolah-olah kematian ibunya tidak hanya meninggalkan kesedihan, tetapi juga membuka pintu bagi sesuatu yang telah lama tertidur di dalam rumah tua mereka. Sesuatu yang gelap, sesuatu yang lapar. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sulastri bermimpi aneh. Ia berdiri di tepi sungai Bengawan Solo, airnya berwarna merah tua, seperti darah yang mengalir deras. Di tengah sungai, mengapung kepala Sutirah, dengan mata terbuka lebar dan bibir yang bergerak-gerak mengucapkan sesuatu. Tapi suara yang keluar bukan suara adiknya, melainkan suara serak yang menusuk tulang. "Trinil, Balekno Gembungku." Sulastri terbangun terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Napasnya tersengal-sengal, jantungnya berdegup kencang seperti genderang yang dipukul dengan keras. Dari jendela kamarnya, ia melihat bayangan hitam berdiri di bawah pohon mangga. Bentuknya seperti perempuan, dengan rambut panjang yang berkembang ditiup angin. Sebelum ia bisa berteriak, bayangan itu menghilang secepat munculnya, menyisakan rasa takut yang mengerikan. Esok harinya, kehidupan harus terus berjalan. Dengan sisa tabungan yang sedikit, Sulastri memutuskan untuk meneruskan usaha jamu warisan ibunya. Jamu racikan Murniasih terkenal ampuh dan selalu laris di pasar. Tapi untuk sampai ke pasar, mereka harus melewati hutan jati yang lebat dan jalan setapak sepi sepanjang 3 kilometer. "Kita bawa obor dan golok ini," kata Sulastri pagi itu, menyerahkan sebilah golok kecil pada Sutirah. "Zaman sekarang masih banyak perampok," kata orang-orang. Ia berusaha bersikap tegas dan berani, meskipun di dalam hatinya, rasa takut masih bersarang. Sutirah memegang golok itu dengan gemetar. "Aku tidak bisa melawan, Mbak," jawabnya, suaranya ketakutan. "Aku takut, kita hanya perlu berjaga-jaga," sahut Sulastri, berusaha terdengar percaya diri, meskipun ia sendiri merasakan ketakutan yang sama. Perjalanan pertama mereka ke pasar terasa seperti penyiksaan. Setiap gemerisik daun, setiap lengkingan burung, membuat jantung mereka berdebar kencang. Hutan itu seakan hidup, menyimpan mata-mata tak terlihat yang mengawasi setiap langkah mereka. Di suatu tikungan, Sutirah tiba-tiba berhenti, wajahnya pucat. "Ada yang mengikuti kita," bisiknya, matanya melotot ke arah semak-semak yang gelap. Sulastri menoleh, tapi hanya melihat pepohonan yang bergoyang ditiup angin. "Jangan banyak khayal, Dik. Ayo cepat, nanti jamu kita tidak laku." Tapi ketika mereka melanjutkan perjalanan, dari balik semak-semak, terdengar suara tawa kecil, seperti tawa anak perempuan. Lalu, sekali lagi, bisikan yang sama dari mimpi Sulastri, "Trinil." Kedua saudari itu berlari, sampai akhirnya tiba di pasar dengan napas tersengal-sengal. Tapi di sana, di keramaian orang berjualan dan membeli, mereka merasa sedikit lebih aman. Dan seperti yang diharapkan, jamu mereka laris. Bukan hanya karena khasiatnya, tapi juga karena paras kedua perempuan itu yang cantik, Sulastri dengan wajah oval dan mata tajamnya, Sutirah dengan senyum manis dan sikap pemalu yang justru menarik perhatian. Banyak lelaki muda yang sengaja mendekat, mengobrol sekadar untuk melihat lebih dekat wajah mereka. Sulastri selalu bersikap dingin, menjaga jarak. Tapi Sutirah, dengan kepolosannya, kadang tersenyum balik, membuat para pemuda itu semakin tertarik.
Di antara kerumunan itu, ada sepasang mata yang mengamati mereka dengan lebih intens daripada yang lain. Mata milik seorang pemuda tampan dengan rahang tegas dan sorot mata yang dalam. Ia tidak mendekat seperti yang lain, hanya berdiri di kejauhan, seolah menunggu waktu yang tepat. Saat Sulastri menoleh ke arahnya, pemuda itu sedikit mengangguk, lalu menghilang di balik kerumunan. Tapi bayangannya, seperti bayangan di mimpinya, tertanam dalam benak Sulastri. Sesuatu tentang pemuda itu membuat jantungnya berdetak berbeda. Dan sesuatu tentang perhatian yang mulai diberikan para lelaki pada Sutirah, mulai menumbuhkan benih kecil yang gelap di hatinya, benih yang suatu hari nanti akan tumbuh menjadi pohon berduri yang meracuni segalanya. Malam itu, setelah pulang dari pasar, Sulastri kembali bermimpi tentang sungai dan kepala yang mengapung. Tapi kali ini, ketika kepala Sutirah itu berbicara, wajahnya berubah menjadi wajah pemuda tampan di pasar. Dan suara yang keluar bukan lagi, Trinil, Balekno Gembungku, melainkan, dia akan menjadi milikku. Sulastri terbangun dengan jantung berdebar kencang. Dari luar, melalui celah-celah dinding kayu rumah, ia melihat cahaya bulan membentuk bayangan panjang di tanah. Bayangan itu bergerak, mendekati rumah, lalu berhenti tepat di depan pintu. Dan pintu itu, dengan perlahan, mulai terbuka dengan sendirinya, seolah menyambut sesuatu yang gelap dari luar. Pintu kayu itu berderit pelan, membuka celah kegelapan malam yang pekat. Suara derit itu terdengar seperti jeritan tertahan, menusuk telinga Sulastri yang sedang terbaring di tempat tidurnya. Ia membeku di tempat, tangannya mencengkeram erat selimut butut yang menutupi tubuhnya, seolah selimut itu bisa melindunginya dari segala kejahatan yang mungkin masuk. Dari balik pintu yang terbuka, hanya ada hitam. Hitam yang terasa hidup, bernapas, dan mengintai dengan mata yang tak kasat mata. Tirah, panggilnya lirih, suaranya tercekat oleh ketakutan, menoleh keranjang adiknya di seberang kamar. Ia berharap Sutirah terbangun, agar ia tidak sendirian menghadapi teror ini. Tapi Sutirah tertidur pulas, wajahnya yang masih polos terlihat damai dalam sinar bulan yang menyelinap melalui jendela. Napasnya teratur, tak terganggu oleh ketegangan yang melumpuhkan kakaknya. Sulastri mengumpulkan keberanian, bangkit dari tempat tidur dengan langkah terlatih. Golok kecil yang selalu ia simpan di bawah bantal kini terasa berat di tangannya, seolah membawa beban tak hanya besi, tetapi juga takdir. Perlahan, ia mendekati pintu yang masih terbuka lebar. Angin malam berhembus masuk, membawa hawa dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di ambang pintu, ia mengintip keluar. Halaman rumah yang biasanya diterangi cahaya bulan kini diselimuti kabut tebal berwarna keputihan. Kabut itu bergerak-gerak, seperti memiliki nyawa sendiri, menari-nari dengan gerakan yang aneh dan tak wajar. Dan di tengah kabut, berdiri sebuah bayangan. Bukan bayangan manusia. Bentuknya terlalu tinggi, terlalu kurus, dengan lengan yang terjulur panjang hampir menyentuh tanah. Kepalanya miring ke satu sisi, seolah lehernya patah. Sulastri menahan napas, jari-jarinya menggenggam erat gagang golok. Bayangan itu tidak bergerak mendekat, hanya berdiri di sana, menatapnya. Meskipun Sulastri tidak bisa melihat mata, ia bisa merasakan tatapan itu, dingin dan menusuk seperti pisau es yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Lalu, dari arah bayangan itu, terdengar suara. Bukan suara bisikan seperti sebelumnya, melainkan suara seperti kertas yang disobek, parau dan pecah. Dia akan mengambil milikmu. Sulastri ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di kerongkongan, seperti tangan tak terlihat mencekernya. Ia ingin melarikan diri, tapi kakinya terpaku di lantai, seolah akar-akar dari tanah menahannya. Bayangan itu perlahan mulai menghilang, menyatu dengan kabut, sampai akhirnya tak tersisa apa-apa kecuali kabut putih yang perlahan-lahan juga menipis. Ketika pagi tiba, Sulastri hampir yakin itu semua hanya mimpi buruk lagi. Tapi di tanah depan pintu, di tempat bayangan itu berdiri, terdapat jejak kaki. Bukan jejak kaki manusia,
melainkan jejak seperti kaki burung besar dengan 3 jari runjang, mencengkeram tanah dalam-dalam. Jejak itu tercetak jelas, sebuah bukti bahwa semalaman bukanlah mimpi. Ada apa, Mbak? Tanya Sutirah yang baru bangun, menguap lebar, masih polos dengan apa yang terjadi semalam. Tidak ada, jawab Sulastri cepat, berusaha menutupi ketakutannya dengan senyum yang dipaksakan. Ayo, kita siapkan jamu untuk dijual. Ia berusaha bersikap normal, meskipun hatinya masih bergemuruh ketakutan. Sepanjang perjalanan ke pasar hari itu, Sulastri lebih waspada dari biasanya. Setiap bayangan, setiap suara, membuatnya menegang. Ia merasa seperti diawasi terus-menerus, seperti ada sesuatu yang mengintip dari balik pohon-pohon. Sutirah, yang tidak tahu apa-apa, justru bersiul riang, kadang memetik bunga liar di pinggir jalan. Kepolosannya membuat Sulastri semakin iri sekaligus cemas. Kau tampak senang hari ini, kata Sulastri, mencoba menyembunyikan kecemasannya dengan nada yang datar. Sutirah tersipu. Iya, Mbak, kemarin di pasar, ada pemuda, dia baik sekali. Membelikan aku gula aren. Matanya berbinar saat menceritakannya. Sebuah kebahagiaan sederhana yang membuat Sulastri semakin sakit hati. Sulastri berhenti berjalan. Pemuda, yang mana? Tanyanya. Suaranya sedikit lebih tajam dari yang ia kira. Yang berdiri di pojok, yang tidak seperti pemuda lain yang terlalu mendekat. Namanya Suyongko, katanya. Mata Sutirah berbinar saat mengucapkan nama itu, sebuah kekaguman yang jelas terlihat di matanya. Jantung Sulastri berdebar kencang. Suyongko, nama yang sama dari mimpinya. Kau harus berhati-hati, Tirah. Kita tidak kenal dia, tapi dia baik, Mbak. Dan tampan, bisik Sutirah, pipinya memerah. Percakapan itu terhenti ketika mereka tiba di pasar. Dan seperti hari sebelumnya, jamu mereka laris. Tapi hari ini, Sulastri terus mengamati sekeliling, mencari sosok pemuda bernama Suyongko itu. Ia tidak muncul sampai hampir siang, ketika matahari mulai terik dan pasar mulai sepi. Dia datang dengan langkah tenang, mengenakan kain batik sederhana tapi rapi. Wajahnya memang tampan, dengan hidung mancung dan alis tebal. Tapi yang membuat Sulastri tidak nyaman adalah matanya. Warna coklat tua itu terlihat terlalu dalam, seperti sumur tanpa dasar yang bisa menelan siapa saja yang menatapnya terlalu lama. Selamat siang, sapa Suyongko, suaranya lembut tapi berwibawa. Dia tidak langsung mendekati Sutirah, melainkan menatap Sulastri dulu. Saya Suyongko, saya mendengar jamu dari ibu kalian sangat berkhasiat. Kami hanya meneruskan warisan ibu, jawab Sulastri singkat, berusaha terdengar dingin dan acuh tak acuh, meskipun jantungnya berdegup kencang. Tapi Suyongko tidak tampak tersinggung. Dia justru tersenyum, dan senyum itu membuat wajahnya semakin tampan, memancarkan pesona yang sulit dihindari. Ibu saya dulu juga sering minum jamu dari Mbok Murniasih. Katanya, jamu itu menyembuhkan sakit pinggangnya yang sudah bertahun-tahun. Percakapan pun berlanjut. Suyongko ternyata pandai berbicara, dengan pengetahuan yang luas tentang tanaman obat dan ramuan tradisional. Bahkan Sulastri yang awalnya curiga mulai tertarik dengan pembicaraannya. Tapi perhatian Suyongko lebih sering tertuju pada Sutirah, yang dengan malu-malu sesekali menimpali pembicaraan. Kepolosannya membuatnya semakin menarik perhatian pemuda itu. Kalian berdua tinggal sendirian sekarang, ya? Tanya Suyongko suatu saat. Matanya berbinar dengan sesuatu yang tidak bisa dibaca Sulastri, sebuah kilasan yang membuatnya tidak nyaman. Iya, jawab Sutirah sebelum kakaknya sempat menjawab. Sejak ibu meninggal, pasti berat. Jika kalian butuh bantuan, saya tinggal tidak jauh dari sini. Di ujung desa, dekat hutan jati tua. Sulastri mengerutkan kening. Dekat hutan jati tua, itu daerah sepi. Hampir tidak ada yang tinggal di sana. Suyongko tersenyum lagi, tapi kali ini senyumnya tidak sampai ke matanya, sebuah senyum yang menyimpan misteri. Saya suka ketenangan, dan di sana,
saya bisa mengumpulkan tanaman obat untuk penelitian saya. Pertemuan pertama itu berakhir dengan janji Suyongko akan mengunjungi rumah mereka untuk membeli jamu lebih banyak. Sepanjang perjalanan pulang, Sutirah tidak berhenti berbicara tentang pemuda tampan itu. Dia baik sekali, Mbak, dan pintar, tahu banyak tentang tanaman. Kita tidak tahu siapa dia sebenarnya, Tirah, tegur Sulastri, tapi hatinya mulai goyah. Ada sesuatu tentang Suyongko yang menarik, magnetis. Dan dalam diam, ia mulai membayangkan bagaimana jika pemuda itu lebih memperhatikannya daripada adiknya. Malam itu, Suyongko benar-benar datang. Dia membawa oleh-oleh, gula merah dan beberapa buah mangga. Pertemuan di rumah itu lebih akrab. Suyongko bercerita tentang masa kecilnya, tentang ayahnya yang dulu juga pejuang seperti ayah Sulastri dan Sutirah. Kita punya banyak kesamaan, katanya. Matanya berpindah dari Sulastri ke Sutirah, sebuah pergeseran yang tidak luput dari perhatian Sulastri. Sejak hari itu, Suyongko menjadi tamu tetap. Kadang dia membantu mereka mengumpulkan bahan jamu di hutan. Kadang hanya duduk di beranda rumah, bercerita tentang hal-hal yang membuat kedua saudari itu tertawa. Perlahan-lahan, Suyongko menjadi cahaya dalam kehidupan mereka yang suram. Tapi bagi Sulastri, cahaya itu mulai terasa menyilaukan. Karena semakin hari, semakin jelas bahwa perhatian Suyongko lebih condong ke Sutirah. Dia lebih sering menatap adiknya, lebih sering tertawa pada leluconnya, lebih sering secara tidak sengaja menyentuh tangannya. Benih kecemburuan yang sudah ditanam sejak di kuburan ibunya mulai bertunas. Sulastri mulai memperhatikan setiap interaksi mereka, menghitung setiap senyuman, setiap pandangan. Di malam hari, ketika Sutirah sudah tertidur, Sulastri berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, membandingkan wajahnya dengan wajah adiknya. Aku lebih tua, lebih berpengalaman, bisiknya pada bayangannya sendiri. Tapi mengapa dia lebih memilih Tirah? Suatu malam, setelah Suyongko pulang, Sulastri tidak bisa tidur. Ia keluar rumah, duduk di tangga depan, menatap bulan purnama yang bulat sempurna. Dari arah hutan, terdengar suara burung trinil lagi, suara melengking yang sama seperti di pemakaman. Trinil, kali ini, suaranya lebih jelas, seolah burung itu berada sangat dekat. Sulastri menoleh, dan di pinggir hutan, di bawah sinar bulan, ia melihat sosok itu lagi, sosok tinggi kurus dengan leher miring. Tapi kali ini, sosok itu tidak sendirian. Di sampingnya, berdiri bayangan lain yang lebih pendek, dengan bentuk yang familiar. Sulastri mengerjapkan mata, dan kedua bayangan itu menghilang. Tapi sebelum lenyap, bayangan yang lebih pendek itu menoleh ke arahnya. Dan dalam sekejap, Sulastri melihat wajahnya sendiri, wajahnya yang terdistorsi, penuh kebencian dan iri. Ia berlari masuk ke rumah, mengunci pintu rapat-rapat. Tapi di dalam, di dinding kamarnya, bayangan itu menunggu. Bayangan dirinya sendiri, tapi dengan mata yang bersinar merah, dan mulut yang terbuka lebar mengucapkan kata-kata yang sama seperti di mimpi. Jika aku tak bisa memilikinya, kau juga harus mati. Sulastri menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia terjatuh dari tempat tidur, terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Itu mimpi, katanya pada diri sendiri. Hanya mimpi. Tapi ketika ia menyalakan lampu minyak, di lantai kayu di samping tempat tidurnya, terdapat jejak lumpur berbentuk kaki burung. Dan di dinding, dekat cermin, tertulis sesuatu dengan menggunakan arang, tulisan yang bergetar, seperti ditulis oleh tangan yang gemetar, darah akan dibayar dengan darah. Sulastri menatap tulisan itu lama, lalu dengan cepat menghapusnya dengan kain. Tapi kata-kata itu sudah terpatri dalam pikirannya. Dan tanpa disadari, sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya, rencana gelap yang akan mengubah segalanya, dan membuka pintu bagi teriakan yang akan bergema di Sungai Bengawan Solo untuk selama-lamanya. Trinil, Balekno Gembungku. Hari-hari berlalu seperti air sungai yang mengalir pelan namun pasti.
Kehadiran Suyongko dalam kehidupan Sulastri dan Sutirah menjadi rutinitas baru yang awalnya menghangatkan, tapi perlahan berubah menjadi sumber kegelisahan bagi Sulastri. Setiap kunjungan pemuda tampan itu meninggalkan rasa getir di mulutnya, seperti meminum jamu pahit tanpa gula. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Suyongko datang dengan membawa keranjang berisi daun sirih dan kunyit. "Saya menemukan tanaman ini di hutan belakang rumah saya," katanya dengan senyum yang membuat Sutirah tersipu malu. "Mungkin bisa kalian gunakan untuk jamu." "Terima kasih, Mas Yong," ucap Sutirah, mengambil keranjang itu dengan tangan gemetar. Jari mereka bersentuhan sebentar, dan Sulastri melihat bagaimana adiknya cepat menarik tangannya, pipinya memerah seperti buah delima yang matang. Suyongko tersenyum lebih lebar. Senyum yang tampak tulus di mata Sulastri, meskipun hatinya terasa dipenuhi duri. "Kalian berdua seperti bunga di tengah semak belukar. Cantik dan harum." Pujian itu ditujukan pada keduanya, tapi matanya hanya menatap Sutirah. Sulastri merasakan sesuatu menggeliat di dadanya, sesuatu yang panas dan gelap. Ia memalingkan muka, berusaha menenangkan diri dengan meracik jamu di lesung batu. Setiap tumbukan alu ke lesung terasa seperti pukulan pada hatinya sendiri, setiap kali ia melihat Sutirah tersipu malu pada Suyongko. "Besok saya akan ke kota," lanjut Suyongko, memecah keheningan yang mulai canggung. "Ada keperluan dengan saudara saya. Mungkin seminggu baru kembali." Sutirah terlihat kecewa, wajahnya yang polos tidak bisa menyembunyikan perasaannya. "Seminggu, itu lama sekali, Mas. Waktu akan terasa cepat jika kau menghitung hari dengan senyuman," jawab Suyongko lembut, sebuah kalimat romantis yang membuat Sulastri semakin muak. Lalu, dengan berani yang mengejutkan Sulastri, dia mengeluarkan sebuah kalung kecil dari sakunya. Kalung itu sederhana, hanya berupa benang merah dengan manik-manik kayu berbentuk hati. "Ini untukmu, Tirah, sebagai pengingat bahwa meski saya pergi, pikiran saya akan tetap di sini." Sutirah menerima kalung itu dengan tangan gemetar, matanya berkaca-kaca. Saya tidak pantas menerimanya, Mas." "Justru kau yang paling pantas," bisik Suyongko, suaranya rendah dan penuh makna. Sulastri tidak tahan lagi. Alu di tangannya terjatuh ke lantai dengan suara keras, memecah keheningan yang mulai intim antara adiknya dan Suyongko. "Maaf, saya tidak enak badan," katanya cepat, lalu bergegas masuk ke kamar, meninggalkan mereka berdua. Di balik pintu kamar yang tertutup, Sulastri menekan punggungnya ke dinding kayu, berusaha menahan tangis yang ingin meledak. Dari celah-celah pintu, ia masih bisa mendengar suara tawa Sutirah, riang dan bahagia, suara yang dulu selalu membuatnya tersenyum, tapi sekarang terasa seperti pisau yang mengiris hatinya berulang kali. "Kenapa dia?" gumamnya sendiri, tangan mengepal hingga putih. "Kenapa bukan aku?" Bayangan di mimpinya kembali terlintas di benaknya, bayangan dirinya dengan mata merah, mengucapkan kata-kata penuh kebencian. "Jika aku tak bisa memilikinya, kau juga harus mati." Tiba-tiba, dari sudut kamar yang gelap, terdengar bisikan, "Kau bisa memilikinya jika kau berani." Sulastri terkejut, menoleh ke arah suara itu. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana, hanya bayangan dari lemari pakaian tua yang terlihat seperti sosok manusia berdiri. Ia mengusap wajahnya, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya, bahwa stres dan kecemburuan membuatnya mendengar suara-suara aneh. Tapi bisikan itu kembali, lebih dekat kali ini, seperti desiran di telinganya. Dia lebih memilih Sutirah karena keluguannya. Tapi keluguan bisa berubah menjadi kebodohan. Dan kebodohan bisa membawa pada kematian. "Berhenti!" teriak Sulastri, menutup telinganya. Tapi suara itu terus bergema di dalam kepalanya. "Kau mendengar aku, Sulastri. Karena aku adalah bagian dari dirimu. Bagian yang kau sembunyikan. Bagian yang tahu apa yang kau inginkan." Sulastri merosot ke lantai, tubuhnya menggigil. Ia tahu itu benar. Keinginan gelap itu memang ada dalam dirinya. Keinginan untuk memiliki Suyongko,
untuk menjadi satu-satunya perempuan dalam hidupnya. Dan Sutirah adalah penghalang. Malam itu, setelah Suyongko pergi dengan janji akan kembali membawa oleh-oleh dari kota, Sulastri tidak bisa tidur. Ia keluar rumah, berjalan tanpa tujuan di sekitar pekarangan. Bulan purnama bersinar terang, menerangi jalan setapak menuju sungai kecil di belakang rumah mereka, anak sungai dari Bengawan Solo yang lebih besar. Tanpa sadar, kakinya membawanya ke tepi sungai. Airnya mengalir tenang, memantulkan cahaya bulan seperti ribuan keping perak. Di sini, di tempat inilah mereka biasa mencari beberapa bahan jamu seperti daun sirih dan temulawak yang tumbuh subur di tepian. Tiba-tiba, dari balik semak rimbun di seberang sungai, muncul sosok. Bukan sosok tinggi kurus seperti yang pernah ia lihat, melainkan sosok perempuan dengan gaun putih panjang. Rambutnya hitam terurai, menutupi wajahnya. Sosok itu berdiri diam, menghadap ke arah Sulastri. "Siapa? Siapa kau?" tanya Sulastri, suaranya bergetar, campuran antara takut dan penasaran. Sosok itu tidak menjawab. Tapi dari balik rambut yang menutupi wajahnya, Sulastri melihat sepasang mata yang sama seperti mata Sutirah, tapi kosong, tanpa kehidupan. "Dia akan mengambil segalanya darimu." Suara itu terdengar lagi, tapi kali ini bukan dari dalam kepalanya, melainkan dari sosok perempuan itu. "Pertama ayahmu, lalu ibumu, dan sekarang Suyongko. Kau akan sendirian, Sulastri." "Selamanya sendirian?" "Tidak," teriak Sulastri, suaranya pecah. "Sutirah tidak akan melakukan itu. Dia adikku. Darah bisa mengering, ikatan bisa putus. Lihatlah dirimu sendiri. Bukankah kau sudah mulai membencinya?" Sulastri ingin membantah, tapi kata-kata itu tertahan di kerongkongannya. Karena benar, dalam diam, dalam kegelapan hatinya, ia sudah mulai membenci senyuman Sutirah, tawanya, caranya memandang Suyongko. Ia membenci kebahagiaan adiknya, karena kebahagiaan itu tidak ia rasakan. Sosok perempuan itu perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke arah air sungai. "Lihat, lihat apa yang akan terjadi." Sulastri menatap ke air, dan permukaannya yang tenang tiba-tiba berubah, bergelombang, lalu membentuk sebuah gambar seperti cermin ajaib. Di dalam air, ia melihat dirinya dan Sutirah sedang bertengkar hebat. Sutirah menangis, memohon, tapi dirinya dalam gambar itu tidak mendengarkan. Tangannya mengangkat sebuah kayu besar, lalu gambar itu menghilang sebelum adegannya selesai. Tapi Sulastri sudah tahu apa yang akan terjadi. Jantungnya berdebar kencang, napasnya tersengal. "Tidak, aku tidak akan melakukan itu," teriaknya pada bayangan di air. "Kau sudah melihatnya, itu takdir yang kau pilih sendiri," jawab sosok itu dengan suara yang dingin dan tanpa ampun. Sosok perempuan itu perlahan mundur, menyatu dengan kegelapan hutan. Tapi sebelum benar-benar menghilang, suaranya sekali lagi terdengar, kali ini seperti gema dari dalam air, "Trinil, Balekno Gembungku." Sulastri berlari pulang, ketakutan. Tapi kata-kata itu terus bergema di kepalanya, bercampur dengan gambar yang ia lihat di sungai. Dan benih iri hati yang sudah bertunas mulai tumbuh menjadi tanaman merambat yang membelit hatinya, mengisap setiap kebaikan yang tersisa. Keesokan harinya, Sulastri berusaha bersikap normal. Tapi setiap kali melihat Sutirah memakai kalung pemberian Suyongko, setiap kali adiknya menyentuh manik-manik kayu berbentuk hati itu dengan senyum bahagia, rasa panas di dadanya semakin menjadi seperti api yang terus membesar. "Kau sangat menyukai Mas Yong, ya?" tanya Sulastri suatu sore saat mereka sedang memetik daun sirih di kebun belakang, mencoba menyembunyikan kebenciannya di balik pertanyaan yang sepertinya biasa. Sutirah tersipu, wajahnya merona. "Dia baik, Mbak, dan aku merasa nyaman bersamanya. Apakah kau mencintainya?" Pertanyaan itu membuat Sutirah terkejut. Dia diam sejenak, lalu mengangguk pelan, seolah mengakui sesuatu yang sangat pribadi. "Aku rasa iya, Mbak. Tapi jangan bilang siapa-siapa, ya?" "Malu." Sulastri tersenyum,
Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Sebuah senyum yang dingin dan penuh dengan bahaya yang akan datang. Tenang, rahasia kita. Tapi dalam hatinya, sesuatu telah patah. Cinta Sutirah pada Suyongko bukan lagi sekadar kekaguman gadis muda pada pemuda tampan. Itu cinta yang sesungguhnya. Dan jika Suyongko membalas perasaan itu, dan Sulastri yakin dia membalas, maka tidak akan ada tempat baginya dalam kehidupan mereka. Malam itu, Sulastri bermimpi lagi. Tapi kali ini bukan mimpi tentang sungai atau kepala yang mengapung. Kali ini, ia bermimpi tentang pernikahan. Sutirah berdiri di pelaminan, mengenakan kebaya pengantin putih, dengan senyum bahagia di wajahnya. Di sampingnya, Suyongko tampan dalam beskap lengkap dengan blengon. Mereka saling memandang dengan penuh cinta. Dan Sulastri, ia berdiri di sudut, mengenakan pakaian biasa, menyaksikan kebahagiaan yang bukan miliknya. Tidak ada yang memperhatikannya. Bahkan ketika ia berteriak, tidak ada suara yang keluar. Ia seperti hantu di pesta sendiri, tidak terlihat dan tidak diinginkan. Ia terbangun dengan air mata mengalir di pipi. Di luar, langit masih gelap, tapi fajar sudah mulai menyingsing di ufuk timur, menebar cahaya kemerahan seperti darah segar. Sulastri bangkit dari tempat tidur, berjalan ke cermin. Wajah yang terpantul di sana bukan lagi wajah gadis berusia 17 tahun yang polos. Mata itu terlihat lebih tua, dengan lingkaran hitam dan sorot yang dingin. Bibirnya yang biasanya mudah tersenyum kini terkatup rapat, membentuk garis lurus yang keras. "Maafkan aku, Tirah," bisiknya pada bayangannya sendiri. "Tapi aku tidak bisa membiarkanmu mengambilnya dariku." Dari balik bahunya di cermin, ia melihat bayangan lain, bayangan perempuan berambut panjang dengan gaun putih. Kali ini, bayangan itu tersenyum, senyum yang penuh kemenangan. Dan di kejauhan, dari arah sungai, terdengar suara burung trinil berkicau. Suaranya melengking dan menusuk, seperti panggilan dari dunia lain. Panggilan yang akan segera dijawab dengan tragedi di tepi sungai, di mana air yang jernih akan berubah merah. Dan teriakan, "Trinil, Balekno Gembungku," akan bergema untuk pertama kalinya, bukan sebagai bisikan hantu, melainkan sebagai jeritan terakhir seorang adik yang dikhianati oleh darahnya sendiri. Seminggu tanpa kehadiran Suyongko terasa seperti satu musim bagi Sulastri. Setiap hari, ia mengamati Sutirah yang semakin sering melamun, jari-jarinya selalu memainkan manik-manik kayu di kalung pemberian Suyongko. Setiap senyuman kecil yang melintas di bibir adiknya terasa seperti tusukan jarum di hati Sulastri, sebuah pengingat akan kebahagiaan yang tidak ia miliki. "Mas Yong pasti sudah sampai di kota ya, Mbak?" tanya Sutirah pada hari ketiga. Matanya menerawang ke jendela seolah mengharapkan sosok pemuda itu muncul di balik pepohonan. "Pasti," jawab Sulastri singkat, tidak ingin membicarakan topik yang menyakitkan hatinya itu. Tapi Sutirah terus saja, kepolosannya membuatnya tidak menyadari perasaan kakaknya. Apa kira-kira oleh-oleh yang dia bawa? Kemarin dia bilang akan membawa sesuatu yang spesial. Mungkin kain batik, atau perhiasan, sahut Sulastri, mencoba bersikap netral. Tapi dalam hatinya, ia berharap Suyongko tidak membawa apa-apa. Berharap dia lupa, berharap dia tidak kembali sama sekali. Malam kelima, mimpi buruk Sulastri semakin menjadi. Kini bukan hanya gambar-gambar statis, melainkan adegan lengkap dengan suara. Ia melihat dirinya dan Sutirah di tepi sungai, bertengkar hebat. Suara mereka terdengar jelas di dalam kepalanya. "Kau pikir dia mencintaimu? Dia hanya kasihan padamu, adik kecil yang polos," teriak Sulastri dalam mimpinya, suaranya penuh dengan kebencian. Sutirah menangis, suara tangisnya memilukan. "Tidak benar, Mbak, Mas Yong tulus padaku, kau terlalu naif. Lihat dirimu, apa yang kau miliki yang tidak kupunya? Aku lebih cantik, lebih pintar, lebih pantas untuknya." Dalam mimpi itu, Sulastri melihat tangannya sendiri mengangkat sebatang kayu besar, lalu menghunjamkannya ke kepala Sutirah. Suara benturan, jeritan, lalu darah. Banyak darah.
Darah yang memercik ke wajahnya, ke pakaiannya, hangat dan lengket. Sulastri terbangun terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Ia menyalakan lampu minyak dengan tangan gemetar. Cahaya kuning menerangi kamar, mengusir bayangan-bayangan yang mengintap, tapi tidak bisa mengusir bayangan di hatinya. Di ranjang seberang, Sutirah tidur dengan tenang, senyum kecil menghiasi bibirnya. Mungkin dia bermimpi tentang Suyongko. Mungkin dia bermimpi tentang masa depan yang cerah bersama pemuda itu, sebuah masa depan yang Sulastri ingin hancurkan. Sulastri menatap adiknya lama. Dalam cahaya lampu minyak yang redup, wajah Sutirah terlihat seperti wajah ibu mereka saat masih muda. Ada kemiripan yang kuat di sekitar mata dan bentuk bibir. Tiba-tiba, rasa sesak menyerang dada Sulastri. Ia teringat pesan ibunya, jaga adikmu, Lastri. Hidupmu rukun. Tapi pesan itu sekarang terasa seperti beban yang mustahil dipikul. Bagaimana mungkin hidup rukun ketika hati ini dipenuhi duri-duri kecemburuan? Bagaimana mungkin menjaga adik ketika keinginan untuk menyingkirkannya begitu kuat? Maaf, Ibu, bisiknya pelan, suaranya lirih di tengah malam yang sunyi. Aku tidak sekuat yang kau kira. Keesokan paginya, Suyongko kembali. Dia datang dengan keranjang penuh oleh-oleh, kain batik bermotif cantik, rempah-rempah langka dari kota, dan sebuah kotak kayu kecil yang diukir indah. Untuk kalian berdua, kata Suyongko, menyerahkan kain batik pada Sulastri. Lalu, dengan senyum khusus yang membuat Sulastri semakin sakit hati, dia memberikan kotak kayu pada Sutirah. Dan ini khusus untukmu, Tirah. Sutirah membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, terletak sebuah cincin perak sederhana dengan batu biru kecil. Ini terlalu berharga, Mas, gumamnya, matanya berkaca-kaca karena bahagia. Tidak ada yang terlalu berharga untukmu, jawab Suyongko lembut, matanya tidak lepas dari wajah Sutirah. Sulastri memegang erat kain batik di tangannya, merasa seperti barang bawaan yang tidak diinginkan. Perhatian khusus Suyongko pada Sutirah sudah terlalu jelas. Dan cincin itu adalah pengakuan, adalah janji. Sepanjang hari itu, Sulastri diam-diam mengamati mereka. Setiap sentuhan, setiap pandangan, setiap senyuman. Seolah-olah dunia hanya berisi dua orang itu, dan dia hanyalah penonton di pinggir panggung, tidak terlihat dan tidak dianggap. Saat senja tiba, Suyongko berpamitan. Saya harus pergi, ada urusan di desa sebelah. Tapi besok saya akan kembali, kita bisa mencari bahan jamu bersama di hutan. Di tepi sungai ada banyak temulawak yang bagus, sahut Sutirah dengan semangat, matanya berbinar. Bisa kita ambil besok, Suyongko mengangguk, lalu menatap Sulastri, seolah-olah baru menyadarinya. Kau ikut juga, Lastri? Sulastri mengangguk, tapi hatinya sudah memutuskan sesuatu. Besok, di tepi sungai, di tempat sepi di mana tidak ada yang akan melihat. Di tempat di mana air akan menyapu segala bukti. Malam itu, setelah Sutirah tertidur dengan cincin perak masih melingkar di jarinya, Sulastri keluar rumah. Bulan sabit tipis menggantung di langit, memberikan cahaya minim yang justru membuat bayangan-bayangan terlihat lebih menakutkan. Ia berjalan ke gudang kecil di belakang rumah, tempat mereka menyimpan peralatan berkebun. Di sudut, tersandar sebilah golok yang sama yang selalu mereka bawa saat pergi ke pasar. Mata golok itu berkilat samar dalam kegelapan, seolah menantikan sesuatu yang akan terjadi. Sulastri mengambil golok itu, merasakan beratnya di tangan. Gagang kayunya terasa dingin, tapi entah mengapa, saat disentuhnya, ada sensasi aneh, seolah golok itu hidup, berdenyut dengan energi gelap yang siap untuk dilepaskan. Dia akan mengambil segalanya darimu. Bisikan itu kembali, kali ini lebih jelas dari sebelumnya, seperti suara yang berbisik langsung di telinganya. Tapi kau bisa mengambil kembali, ambil hidupnya, dan Suyongko akan menjadi milikmu. Tapi dia adikku, bantah Sulastri lemah. Meskipun tangannya masih menggenggam erat golok, sebuah konflik yang terjadi di dalam dirinya.
Darah yang sama mengalir di nadimu dan nadinya. Tapi darah itu juga bisa menjadi pembatas antara hidup dan mati. Pilihlah, Sulastri, hidup sendirian dalam kegelapan, atau hidup dengan Suyongko dalam cahaya? Sulastri menatap golok itu lama. Dalam pantulan cahaya bulan di mata golok, ia melihat wajahnya sendiri, wajah yang sudah tidak ia kenali lagi. Wajah dengan mata penuh kebencian, bibir yang bengkok dalam senyuman sinis. Jika aku melakukannya, apakah aku akan bahagia? Tanyanya pada bayangannya sendiri, sebuah pertanyaan terakhir sebelum terjun ke dalam kegelapan. Bahagia adalah pilihan, dan pilihanmu sudah jelas, jawab bisikan itu dengan pasti. Sulastri mengangguk pelan, seperti orang yang baru saja menerima kebenaran yang pahit. Ia menyembunyikan golok itu di balik tumpukan kayu bakar, lalu kembali ke rumah. Sepanjang jalan, ia merasa ada yang mengawasinya. Dari balik pepohonan, dari balik semak-semak, sepasang mata tak terlihat mengikuti setiap langkahnya. Sebuah pertanda bahwa ia tidak lagi sendirian dalam keputusannya. Sesampainya di kamar, Sulastri melihat Sutirah masih tertidur pulas. Cincin perak di jarinya berkilat lemah dalam cahaya bulan yang menyelinap melalui jendela. Sulastri mendekat, menatap adiknya. Untuk terakhir kalinya, ia mencoba merasakan kasih sayang yang dulu selalu ia rasakan. Tapi yang muncul hanya rasa sakit, rasa dikhianati, rasa diabaikan. Maafkan aku, Tirah, bisiknya, air mata mengalir di pipinya. Tapi air mata itu bukan air mata penyesalan, melainkan air mata untuk dirinya sendiri, untuk jiwa yang akan hilang selamanya setelah besok. Keesokan harinya, langit mendung. Awan hitam bergulung-gulung di cakrawala, menjanjikan hujan lebat. Tapi Sulastri dan Sutirah tetap pergi ke sungai seperti rencana, membawa keranjang untuk mengumpulkan temulawak dan daun sirih. Suyongko sudah menunggu di tepi sungai. Dia tersenyum ketika melihat mereka datang, tapi senyumannya lebih lebar ketika melihat Sutirah. "Kalian datang juga," katanya, matanya berbinar melihat Sutirah. "Kami butuh bahan jamu," jawab Sulastri singkat, suaranya dingin. Mereka mulai bekerja, mencari tanaman yang dibutuhkan. Suasana awalnya tenang, tapi Sulastri bisa merasakan ketegangan di udara. Setiap kali Suyongko dan Sutirah saling mendekat, setiap kali mereka tertawa bersama, jantungnya berdetak lebih kencang, darahnya mendidih. Saat Suyongko pergi sejenak untuk mengambil keranjang yang tertinggal di atas bukit kecil, Sulastri melihat kesempatannya. Ia mendekati Sutirah yang sedang membungkuk memetik temulawak di tepi sungai. "Tirah," panggilnya, suaranya datar, tanpa emosi. Sutirah menoleh, senyum manis masih menghiasi bibirnya. "Iya, Mbak, kau benar-benar mencintainya, ya?" "Suyongko," Sutirah mengangguk, pipinya memerah. "Iya, Mbak, aku berharap dia juga mencintaiku. Dan kau tidak peduli dengan perasaanku?" Sutirah terkejut, wajahnya menunjukkan kebingungan. "Perasaanmu? Apa maksudmu, Mbak?" Sulastri menarik napas dalam. "Aku juga mencintainya, Tirah." Sejak pertama kali melihatnya, wajah Sutirah berubah, senyumnya menghilang. Tapi kau tidak pernah bilang." "Haruskah aku mengatakannya? Haruskah aku bersaing dengan adikku sendiri untuk mendapatkan cinta seorang lelaki? Kita bisa bicara baik-baik, Mbak," kata Sutirah, mulai takut. Dia melihat sesuatu di mata kakaknya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kegelapan, kebencian, sebuah kegilaan yang berbahaya. "Bicara baik-baik," Sulastri tertawa, tapi tawanya kosong, tanpa kebahagiaan, sebuah tawa yang menakutkan. "Apa yang bisa kita bicarakan? Kau sudah memenangkan hatinya. Dengan senyumanmu yang polos, dengan keluguanmu, kau mengambilnya dariku." Sutirah mundur selangkah, mendekati tepi sungai. "Aku tidak bermaksud, aku tidak tahu, Mbak. Aku tidak tahu kau juga mencintainya." "Tentu kau tidak tahu, karena kau hanya memikirkan dirimu sendiri," teriak Sulastri. Suaranya mulai meninggi, emosinya meledak. "Seperti biasa, selalu kau yang dapat perhatian."
Ayah lebih menyayangimu, ibu lebih memanjakanmu, dan sekarang Suyongko. Air mata mulai mengalir di pipi Sutirah. Itu tidak benar, Mbak. Ayah dan ibu menyayangi kita sama. Bohong. Sulastri mengambil sebatang kayu besar yang tergeletak di dekatnya. Mereka selalu lebih memilihmu, dan sekarang, kau akan mengambil satu-satunya hal yang kuinginkan. Sutirah menjerit ketika melihat kayu di tangan kakaknya. Mbak, jangan, aku ini adikmu, Neil, jangan bunuh aku. Panggilan, Neil, nama panggilan masa kecil yang sudah lama tidak digunakan, seharusnya melembutkan hati Sulastri. Tapi justru membuat amarahnya meledak. Itu adalah pengingat akan ikatan yang sekarang ingin ia putus untuk selamanya. Jika aku tak bisa memiliki Mas Suyongko, kau juga harus mati. Geram Sulastri, suaranya parau oleh emosi yang tak terkendali. Kayu di tangannya diayunkan. Suara benturan keras terdengar ketika kayu itu menghantam kepala Sutirah. Adiknya terjatuh ke tanah, tapi masih sadar, masih bernapas. Tangannya meraih kaki Sulastri, memohon dengan suara yang lemah. Tolong, Mbak, tolong. Tapi hati Sulastri sudah membatu, sudah dingin. Ia mengayunkan kayu itu sekali lagi, lebih keras. Kali ini, Sutirah tidak bergerak lagi. Tapi dadanya masih naik turun perlahan. Dia masih hidup. Sulastri melihat sekeliling. Suyongko belum kembali. Tidak ada siapa-siapa, hanya mereka berdua, dan sungai yang mengalir tenang, seolah-olah tidak menyaksikan kekejaman yang baru saja terjadi. Dengan gerakan mekanis, seperti orang yang bukan dirinya sendiri, Sulastri mengambil golok yang disembunyikannya di balik semak. Golok itu terasa ringan di tangannya, seolah ingin digunakan, seolah-olah ini adalah takdirnya. Ia berlutut di samping tubuh Sutirah yang tak berdaya. Maafkan aku, adikku, bisiknya, lalu mengangkat golok itu tinggi-tinggi. Mata Sutirah yang setengah terbuka menatapnya, penuh ketakutan dan pengkhianatan. Bibirnya bergerak, mengucapkan kata terakhir, Neil. Golok diayunkan. Suara tebasan, lalu darah. Banyak darah. Kepala Sutirah terpisah dari tubuhnya, menggelinding ke tepi sungai, lalu jatuh ke air dengan suara cipratan yang lembut. Sulastri berdiri di sana, menatap tubuh tanpa kepala adiknya. Darah mengalir deras, menodai tanah dan air sungai. Di kejauhan, petir mulai menyambar, mengiringi datangnya badai. Dan dari dalam sungai, di mana kepala Sutirah telah tenggelam, terdengar suara, bukan suara manusia, bukan suara alam, melainkan suara dari dunia lain, suara yang penuh dengan kesedihan dan kemarahan abadi, Trinil. BALEKNO, GEMBUNGKU. Sulastri menjatuhkan golok berdarah itu, lalu berlari. Tapi suara itu mengikutinya, bergema di telinganya, di kepalanya, di jiwanya. Dan ia tahu, ini baru awal. Awal dari teror yang akan menghantuinya seumur hidup. Awal dari kutukan yang tak akan pernah berakhir. Darah telah ditumpahkan. Dan darah, seperti yang dikatakan oleh bayangan-bayangan itu, harus dibayar dengan darah. Langit pecah dengan suara petir yang menggelegar, seolah alam marah atas kekejaman yang baru saja terjadi. Hujan turun dengan derasnya, membasahi tanah dan membersihkan sebagian noda darah di tepi sungai. Tapi tidak semua darah bisa dibersihkan oleh hujan. Ada darah yang sudah meresap ke dalam tanah, menjadi bagian dari tempat itu selamanya, sebuah noda yang tak akan pernah hilang. Sulastri berlari tanpa arah, tubuhnya basah kuyup oleh air hujan dan keringat dingin. Tangannya masih bergetar, masih merasakan sensasi golok menghantam leher Sutirah. Suara tebasan itu bergema di telinganya, berulang-ulang, seperti musik pengiring mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir. Tidak, 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 gumamnya terus-menerus, seperti mantra untuk menenangkan diri, tapi mantra itu tidak bekerja. Yang ada hanya suara lain yang lebih keras, lebih menusuk, Trinil, Balekno Gembungku. Suara itu datang dari mana-mana, dari gemericik hujan, dari gemuruh petir, dari desau angin yang menerpa pepohonan. Suara Sutirah,
tapi bukan suara Sutirah yang ia kenal. Ini suara yang penuh dendam, penuh penderitaan, suara dari alam baka yang akan terus menghantuinya. Sulastri akhirnya tiba di rumah, tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia membuka pintu dengan kasar, lalu menguncinya dari dalam, berharap bisa mengunci teror di luar. Tapi suara itu tetap terdengar, seolah-olah menembus dinding kayu, menembus pintu terkunci, menembus ketakutannya sendiri. Kembalikan badanku, Sulastri, kembalikan. Bukan aku, teriak Sulastri, menutup telinganya, tapi suara itu terus bergema di dalam kepalanya. Aku tidak bermaksud, aku tidak. Tapi pengakuan itu terasa kosong bahkan di telinganya sendiri. Ia bermaksud, ia merencanakannya, ia melakukannya. Dengan sisa tenaga, Sulastri menyalakan lampu minyak. Cahaya kuning menerangi ruangan, menciptakan bayangan-bayangan yang menari-nari di dinding. Dan di antara bayangan-bayangan itu, ia melihat sesuatu, bentuk kepala manusia, dengan rambut panjang terurai, mengambang di udara, sebuah penampakan yang membuatnya menjerit ketakutan. Pergi, jeritnya, melemparkan bantal ke arah bayangan itu. Bayangan itu menghilang, tapi suaranya tetap ada, lebih dekat kali ini. Darahku mengalir di sungai, kepalaku hilang, tubuhku terbaring di tepi. Kembalikan aku, Sulastri, kembalikan. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Sulastri. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah Sutirah, wajah terakhir yang ia lihat sebelum golok itu diayunkan. Mata yang penuh ketakutan, bibir yang mengucapkan namanya untuk terakhir kalinya. Ketika fajar akhirnya menyingsing, membawa cahaya kelabu melalui jendela, Sulastri masih duduk di lantai, memeluk lututnya. Hujan sudah berhenti, tapi langit masih mendung, seolah menolak untuk cerah setelah kejadian semalam. Ia harus membersihkan segalanya, harus menyembunyikan bukti. Tapi bagaimana? Tubuh Sutirah masih terbaring di tepi sungai. Kepalanya, oh Tuhan, kepalanya hilang di sungai. Dengan langkah gontai, Sulastri bangkit. Ia harus pergi ke sungai, harus menguburkan tubuh adiknya. Tapi ketika ia membuka pintu, terkejut melihat Suyongko berdiri di depan rumah, wajahnya penuh kekhawatiran. Lastri, aku mencari kalian kemarin. Badai tiba-tiba datang, dan aku khawatir. Suyongko berhenti bicara ketika melihat keadaan Sulastri. Kau baik-baik saja? Wajahmu pucat sekali. Di mana Tira? Sulastri menelan ludah, berusaha mencari kata-kata, otaknya bekerja cepat untuk membuat alasan. Dia pergi. Pergi, kemana? Ke rumah bibinya. Di desa sebelah, tiba-tiba ada kabar, bibinya sakit. Kebohongan itu keluar dengan mudah, seolah sudah dipersiapkan. Suyongko mengerutkan kening, matanya menatap Sulastri dengan curiga. Tapi kenapa kau tidak ikut? Dan kenapa kau terlihat seperti ini? Badai, aku ketakutan sendirian di rumah. Sulastri menunduk, tidak berani menatap mata Suyongko. Tirah pergi sebelum badai datang. Ada keheningan yang tegang antara mereka. Sulastri bisa merasakan tatapan Suyongko menembus dirinya, seolah mencoba membaca pikiran di balik kata-katanya. Aku akan menunggu dia kembali, kata Suyongko akhirnya, suaranya rendah. Katakan padanya aku mencari dia. Sulastri mengangguk, lalu menutup pintu sebelum Suyongko bisa bertanya lebih banyak. Ia bersandar di balik pintu, jantung berdebar kencang. Suyongko tidak percaya. Ia bisa melihatnya di matanya. Setelah memastikan Suyongko sudah pergi, Sulastri mengambil sekop kecil dan pergi ke sungai. Sepanjang jalan, ia merasa ada yang mengikutinya. Tapi setiap kali menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan-bayangan panjang yang tercipta oleh matahari pagi yang sesekali muncul dari balik awan. Sesampainya di tepi sungai, pemandangan yang ia lihat membuatnya hampir pingsan. Tubuh Sutirah masih terbaring di tempat yang sama, tapi sekarang dikelilingi oleh burung-burung trinil. Puluhan burung itu, dengan mata besar mereka, berdiri mengelilingi tubuh tak bernyawa itu,
seolah sedang melakukan upacara pemakaman yang aneh dan mengerikan. Ketika Sulastri mendekat, burung-burung itu menoleh padanya secara serempak. Mata mereka yang hitam dan besar menatapnya dengan intensitas yang membuat bulu kuduknya berdiri. Lalu, dengan serempak, mereka terbang, meninggalkan bulu-bulu hitam putih yang bertebaran di sekitar tubuh Sutira. Sulastri mendekati tubuh adiknya dengan langkah berat. Darah sudah mengering, membentuk warna coklat gelap di tanah dan di pakaian Sutira. Tapi yang paling mengerikan adalah lehernya, potongan yang kasar, tidak rapi, menunjukkan betapa tergesa-gesanya pembunuhan itu dilakukan, sebuah kekejaman yang tak bisa disangkal. "Maafkan aku, Tira," bisiknya sambil mulai menggali lubang dengan sekop. Tanah di tepi sungai lunak oleh hujan, membuat pekerjaannya lebih mudah. Tapi setiap kali sekop menancap ke tanah, ia merasa seperti menusuk sesuatu yang hidup. Tanah itu seolah berteriak, menolak untuk menerima tubuh seorang pembunuh saudara. Setelah lubang cukup dalam, Sulastri mendorong tubuh Sutirah ke dalamnya. Tubuh itu jatuh dengan suara gedebuk, membuatnya meringis. Ia kemudian menimbun lubang itu dengan tanah, berusaha membuatnya terlihat seperti biasa. Tapi ada satu masalah, kepala Sutirah tidak ada. Ia tidak bisa mengubur kepala yang terpisah. Dia menatap sungai yang mengalir deras oleh hujan semalam. Airnya keruh, berwarna coklat. Kepala itu pasti sudah hanyut jauh, mungkin sampai ke Bengawan Solo yang lebih besar. Atau mungkin tersangkut di suatu tempat, di antara akar-akar pohon atau bebatuan. "Biarlah," gumamnya, berusaha meyakinkan dirinya. "Biarlah sungai yang menguburnya." Tapi saat ia berpaling untuk pergi, sesuatu menarik perhatiannya. Di tepi sungai, tepat di tempat kepala Sutirah jatuh, tumbuh sekumpulan bunga aneh. Bunga-bunga itu berwarna merah tua, seperti darah, dengan kelopak yang berbentuk seperti mata manusia. Dan mereka bergoyang-goyang di tiup angin, seolah menatapnya, sebuah pengingat akan apa yang telah ia lakukan. Sulastri cepat-cepat pergi, meninggalkan tempat itu selamanya. Tapi ketika ia berjalan pulang, ia merasa ada yang berbeda. Bau aneh menempel di tubuhnya, bau amis, seperti darah segar yang mulai membusuk. Ia mengendus baju, rambut, tangannya. Tapi bau itu bukan berasal dari luar. Itu berasal dari dalam, dari tubuhnya sendiri. Sepanjang perjalanan pulang, bisikan-bisikan itu terus mengikutinya. "Darahku ada di tanganmu, di jiwamu. Kau tidak bisa membersihkannya, Sulastri. Kepalaku mencari tubuhku, tubuhku mencari kepalaku, kembalikan aku. Trinil, balekno gembungku." Sesampainya di rumah, Sulastri mencoba mandi, mengganti pakaian, bahkan membakar dupa untuk menghilangkan bau. Tapi bau amis itu tetap ada, seolah sudah meresap ke dalam pori-porinya, menjadi bagian dari dirinya. Keesokan harinya, ia mencoba melanjutkan hidup seperti biasa. Ia pergi ke pasar sendirian, menjual jamu seperti biasa. Tapi sesuatu telah berubah. "Jamu Mbok Murniasih, yang segar dan berkhasiat," panggilnya. Tapi suaranya terdengar parau, tidak seperti biasanya. Beberapa pelanggan setia mendekat. Tapi ketika mereka membuka botol jamu, wajah mereka berubah. "Bau apa ini?" tanya seorang wanita tua, mengernyitkan hidung. "Bau amis, seperti darah." "Bukan, Bu," bantah Sulastri cepat. Itu bumbu khusus." Tapi wanita itu sudah pergi, meninggalkan botol jamu di meja. Pelanggan lain yang mencoba juga mengeluhkan hal sama. Bahkan ketika Sulastri mencicipinya sendiri, ia merasakan bau busuk yang menyengat, seperti daging yang sudah membusuk. "Tidak mungkin," gumamnya. "Aku membuatnya dengan bahan yang sama seperti biasa." Tapi ketika ia melihat ke dalam panci tempat ia merebus jamu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di antara rempah-rempah dan akar-akaran, mengambang sesuatu yang bulat dan putih, seperti bola mata manusia. Sulastri menjerit, menjatuhkan panci itu. Cairan jamu tumpah ke lantai, dan di antara tumpahan itu, bola mata itu berguling,
menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak, 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 ia bergumam, mundur hingga membentur dinding. Tapi ketika ia melihat lagi, bola mata itu sudah hilang. Hanya tumpahan jamu berwarna coklat di lantai. Apakah itu hanya halusinasi? Apakah pikirannya mulai bermain-main? Sepanjang hari itu, penjualan jamu hampir nihil. Orang-orang menghindari standnya, entah karena bau atau karena sesuatu yang lain. Beberapa orang bahkan berbisik-bisik ketika melewatinya, menatapnya dengan tatapan aneh. Kau dengar tentang Sutira? Tiba-tiba seorang pedagang sayur di sebelah standnya bertanya. Sulastri meneguk. Tentang apa? Dia hilang. Konon pergi ke rumah bibinya di desa sebelah, tapi sampai sekarang tidak kembali. Dan yang aneh, pedagang itu menurunkan suaranya. Beberapa warga yang lewat di sungai dekat rumahmu melaporkan mencium bau aneh. Bau seperti daging busuk, pasti bangkai binatang, jawab Sulastri cepat, terlalu cepat. Pedagang itu mengangguk, tapi matanya tajam. Mungkin, tapi ada juga yang bilang melihat sesuatu di sungai. Sesuatu yang bulat, seperti kepala manusia. Sulastri merasa dunia berputar. Itu tidak mungkin. Semoga saja, kata pedagang itu, lalu kembali ke dagangannya, meninggalkan Sulastri dengan rasa takut yang semakin besar. Sepanjang perjalanan pulang, Sulastri merasa ada yang mengikutinya. Bukan hanya bisikan-bisikan, tapi juga kehadiran fisik. Kadang ia melihat bayangan di belakangnya, bayangan perempuan dengan rambut panjang. Kadang ia mendengar suara langkah kaki, meski ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Sesampainya di rumah, kejadian aneh terus berlanjut. Cermin di kamarnya, yang biasanya memantulkan wajahnya sendiri, sekarang kadang memantulkan wajah Sutira, wajah pucat, dengan mata tertutup, dan bekas potongan di lehernya. Kadang bibir di cermin itu bergerak, mengucapkan kata-kata yang sama, Trinil, Balekno Gembungku. Malam itu, Sulastri mencoba tidur, tapi setiap kali ia hampir terlelap, ia mendengar suara seperti sesuatu yang digulingkan di lantai. Suara itu mendekat, dari ruang tamu, ke koridor, lalu berhenti di depan pintu kamarnya. Dengan jantung berdebar kencang, Sulastri membuka mata. Di bawah celah pintu, ia melihat bayangan, bukan bayangan manusia, tapi bayangan seperti kepala yang menggelinding perlahan. Pintu kamarnya terbuka perlahan, dan di sana, di lantai, menggelinding masuk sebuah kepala Sutira. Dengan mata terbuka lebar, rambut panjang terurai penuh lumpur sungai. Aku mencari tubuhku, Mbak. Bibir kepala itu bergerak, meski tidak ada suara yang keluar. Di mana tubuhku? Sulastri menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia mencoba lari, tapi kakinya terasa seperti tertambat di tempat tidur. Kepala itu terus menggelinding mendekat, sampai berhenti tepat di samping tempat tidurnya. Mata Sutirah menatapnya, tatapan yang penuh dengan rasa sakit dan pengkhianatan. Kau mengambil segalanya dariku, Sulastri. Nyawaku, cintaku, masa depanku. Sekarang aku akan mengambil segalanya darimu. Lalu kepala itu melayang ke udara, mendekati wajah Sulastri. Bibirnya yang pucat hampir menyentuh telinganya ketika berbisik, Trinil, Balekno Gembungku, atau aku akan mengambil milikmu, satu persatu. Kepala itu kemudian menghilang, seperti kabut yang tersapu angin. Tapi pesannya tertinggal, bergema di kamar yang tiba-tiba menjadi sangat dingin. Sulastri terbaring di tempat tidur, tubuhnya menggigil tak terkendali. Ia tahu ini bukan lagi mimpi. Ini nyata, Sutirah kembali, dan dia menginginkan balas dendam. Dan yang paling menakutkan, dia menginginkan tubuhnya kembali. Tapi bagaimana mungkin Sulastri mengembalikannya, ketika tubuh itu sudah terkubur di tepi sungai? Dan kepala itu entah di mana. Dari luar jendela, terdengar suara burung Trinil berkicau, suaranya melengking dan penuh ironi. Seolah burung-burung itu menertawakan penderitaannya, menertawakan karma yang mulai datang menghampiri. Sulastri menangis, tapi air matanya tidak membawa kelegaan.
Karena ia tahu, ini baru awal. Dan teror yang akan datang akan membuat malam-malam sebelumnya terasa seperti mimpi indah. Darah telah ditumpahkan. Dan sekarang, darah itu menuntut pembayaran. Demikianlah, malam itu menjadi awal dari penderitaan Sulastri yang sebenarnya. Darah yang telah ia tumpahkan bukan memenangkannya, justru memenjarakinya dalam siklus teror yang tak berujung. Rasa bersalah dan teror gaib mulai menyiksanya. Luka demi luka muncul di tubuhnya sebagai pengingat akan kekejamannya. Bau busuk yang tak bisa hilang dan bayangan Sutirah yang terus menghantui menjadi makanan sehari-harinya. Ia sadar, ia tidak bisa lari dari apa yang telah dilakukannya. Tapi, apakah ini akhir dari penderitaannya? Atau justru ini baru permulaan dari sebuah kutukan yang lebih keji? Suyongko yang dicintainya, akankah tetap menjadi penolong? Atau justru ia akan menjadi algojo yang menuntut keadilan atas kematian Sutirah? Dan yang paling menegangkan, di manakah kepalakah Sutirah yang hilang itu? Benarkah ia hanyut di sungai, atau justru sedang dalam perjalanan kembali untuk menuntut balas dengan cara yang paling mengerikan? Rasa penasaran Anda pasti semakin menjadi. Untuk menemukan jawabannya, nantikan kelanjutan kisah mencekam ini hanya di Kisah Misteri. Terima kasih telah menyaksikan di Shyflash Channel serta untuk para pembaca setia di shyflash.com. Jangan lupa berikan dukungan kalian dengan tombol like, komentar, dan share agar kisah ini dapat didengar oleh lebih banyak orang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.